Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli mengutip dari buku Sosiologi Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi oleh Mir'atul Farkah. Beberapa ahli juga turut memberikan definisi terkait ketimpangan sosial. Yang pertama, Jenny Naidoo dan Jenny Wills. Ketimpangan sosial adalah perbedaan dan pemasukan income sumber daya resource, kekuasaan atau power status di dalam masyarakat. Kedua, Budi Winarno mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Yang ketiga, Sirjono Soekanto menyebut ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang keempat, Jonathan Houghton menurutnya ketimpangan sosial adalah sebagai bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Yang kelima, Rochatul Aslida berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, William Ogburn berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Yang ketujuh, Ananitot Achaniago juga turut mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan merupakan aspek sosial. Nah, setelah tadi mendengarkan pengertian dari ketimpangan sosial, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh ketimpangan sosial. Nah, adapun contoh ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan pengembangan diri manusia. Ketimpangan ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan. Akibatnya, pikiran mereka tidak berkembang dengan baik dan mungkin cenderung tradisional. Lalu yang kedua, terdapat ketimpangan antara desa dan kota. Ini terlihat dari perbedaan pembangunan di desa dan kota. Kota biasanya lebih cepat dan berkembang dengan gedung-gedung tinggi, sementara desa tidak. Karena itu, banyak orang dari desa yang pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, hal yang ketiga. Yang ketiga, terdapat ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah ini mencakup ketidaksetaraan akses dan fasilitas antara daerah pusat dan subwilayah. Pembangunan infrastruktur lebih banyak terpusat di wilayah pusat. Nah, lalu yang keempat, terdapat ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan kelas sosial dan lapisan masyarakat. Sebagai contoh, perbedaan pelayanan kesehatan antara orang kaya dan juga miskin sangat mencolok, dengan mereka yang kaya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Lalu yang kelima, terdapat ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan ini terjadi karena aset hanya terkonsentrasi di kota besar dan tidak mencapai desa. Misalnya, pembangunan jalan tol lebih banyak terjadi di kota besar daripada di daerah pedesaan. Lalu yang terakhir, ada ketimpangan antar sektor ekonomi. Nah, ketimpangan antar ekonomi dapat dilihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya dan juga pariwisata. Lalu ada juga lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thanks. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah faktor internal, di mana masalah ini berasal dari diri sendiri, seperti pendidikan rendah atau kesehatan yang buruk ataupun hambatan budaya. Contohnya sendiri, ketika seorang yang tidak memiliki pendidikan yang baik, itu bisa menyebabkan ketimpangan. Berikutnya adalah faktor eksternal, di mana masalah yang datang dari luar individu, seperti sistem yang membatasi kesempatan pekerjaan. Ini berarti seorang mungkin tidak malas, tetapi sistemnya sendiri yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan sosial. Contohnya yang pertama adalah kondisi demografis, di mana berhubungan dengan perbedaan jumlah dan jenis orang di berbagai wilayah. Misalnya jika satu wilayah memiliki lebih dari satu orang yang produktif daripada yang lain, itu bisa menyebabkan ketimpangan. Lalu berikutnya adalah kondisi pendidikan, di mana jika pendidikan tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, itu bisa membuat ketimpangan. Orang di daerah yang kurang berkembang mungkin kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik, sedangkan orang yang berada di perkotaan mungkin lebih dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Berikutnya adalah kondisi ekonomi, di mana ketidaksetaraan ekonomi terjadi ketika pembangunan ekonomi tidak merata. Lalu yang keempat adalah kondisi kesehatan, di mana fasilitas kesehatan yang tidak merata dan layanan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Berikutnya adalah kemiskinan, di mana kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal, kurangnya keterampilan, dan faktor eksternalnya seperti peraturan yang menghambat pekerjaan. Lalu kurangnya lapangan pekerjaan, di mana ketika lapangan pekerjaan langka, orang akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Berikutnya adalah perbedaan status sosial masyarakat, di mana masyarakat sering memiliki pelapisan sosial berdasarkan faktor seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan.
Lalu yang terakhir adalah letak geografis, di mana lokasi geografis seperti pulau-pulau di Indonesia dapat mempengaruhi ketimpangan. Toleransi dalam menghargai perbedaan. Dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial yaitu adanya kecemburuan sosial, prasangka-prasangka, dan sikap sentimen yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, sikap yang perlu dijunjung tinggi agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi adalah toleransi. Selanjutnya nomor 2, mengembangkan sikap empati sosial. Empati merupakan kelanjutan dan sikap toleransi. Apabila toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati perbedaan, maka empati merupakan sikap memahami perbedaan, merasakan masalah atau beban yang dipikul oleh orang lain, dan menempatkan diri dalam situasi yang dihadapi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan filantropi sosial. Filantropi merupakan salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai kedermawaan dan cinta kasih terhadap sesama. Filantropi digambarkan sebagai perilaku yang memiliki rasa kepedulian tinggi untuk membantu sesama. Hal ini dilakukan agar penghubung jurang pemisah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.